kita bisa berjumpa lagi di kesempatan hari ini. Kita sekarang akan melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana materi hari ini kita akan belajar tentang thaharah, yaitu di buku pendidikan agama Islam dan buku tertib itu. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, kita sekarang akan belajar tentang apa itu thaharah. Bismillah dulu. Maaf, karena tulisan dari Pak Guru ini agak kurang bagus ya. Kita sekarang akan belajar tentang thaharah. Thaharah, mungkin ada yang tahu anak di sini apa itu thaharah? Gak tahu kan, bila tu syai'in bisyai'in. Thaharah menurut bahasa atau ya bahasa kerennya itu etimologi. Menurut bahasa ya, menurut bahasa thaharah itu artinya bersih. Bersih atau Suci. suci. Jadi thaharah itu menurut bahasa yaitu bersih dan suci atau suci. Nah, sedangkan menurut istilah thaharah ini, suatu kegiatan bersuci dari najis dan atau hadas begitu, di mana seseorang kalau ketika kita melakukan suatu ibadah, kita harus dalam keadaan suci. Betul anak-anak? Betul. Ya. Jadi thaharah ini itu salah satu syarat sah kita dalam hal melakukan ibadah begitu. Ya begitu. Apa ada yang ditanyakan anak-anak tentang thaharah? Bahasa istilah? Gak ada pak. Ya, gimana? Thaharah ini juga dijelaskan dalam salah satu Al-Qur'an, di dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Quran, surah Al-Mudaththir, Al-Mudaththir ayat 4 sampai 5. Di mana Alhamdulillah minasyaitonirrajim wa siyabaka wa tahhir wa rujza wa'jur, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu dan bersihkanlah juga badanmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada pak. Ya, selanjutnya yaitu kita akan belajar yaitu tentang najis dan hadas. Ini salah satu di antara kedua ini yang harus kita mengharuskan untuk berthaharah atau bersuci. Najis itu apa pak? Najis itu kalau menurut bahasa najis itu adalah kotoran. Sedangkan menurut istilah najis itu adalah suatu benda
benda kotor yang harus kita bersihkan atau di mana kotoran itu harus kita sucikan supaya kita sah dalam melakukan ibadah begitu. Hadas sendiri menurut bahasa, yaitu suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi atau yang suatu sedang terjadi begitu. Menurut istilah hadas ini juga sebagai penghalang kita untuk sahnya dalam beribadah begitu. Jadi dua ini adalah sesuatu yang menghalangi kita untuk sahnya dalam beribadah. Itu najis dan hadas begitu. Di mana kita harus bertohara atau bersuci begitu. Nah, bagaimana cara menyucikannya Pak? Atau najis dan juga hadas ini Pak? Ada beberapa macam begitu. Ya, najis di sini dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis najis. Yaitu yang pertama itu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah, apa ada yang tahu apa itu najis mukhaffafah? Gak tahu. Oh iya, najis mukhaffafah di sini anak-anak yaitu najis yang hukumnya ringan. Bagaimana itu Pak najis yang hukumnya ringan Pak? Yaitu kencingnya atau air seni bayi laki-laki yang masih belum berumur 2 tahun dan masih belum memakan apapun atau meminum apapun kecuali dari ASI ibu gitu. Jadi najis mukhaffafah ini hukumnya ringan anak gitu. Dan cara menyucikannya najis mukhaffafah ini sangatlah gampang, yaitu dengan cara kita percikan air sedikit saja pada tempat atau pakaian kita yang terkena air seni itu begitu. Atau kalau tidak mengerti air seni itu air kencingnya bayi laki-laki yang masih belum berumur 2 tahun yang hanya masih meminum ASI dari ibu begitu. Dimana najis mukhaffafah ini juga disebutkan dalam salah satu riwayat hadis dari Abu Dawud dan An-Nasa'i di sini yang artinya dibasuhlah kencing anak perempuan, bayi anak perempuan itu, dan percikanlah dan percikan air kepada benda atau pakaian kita yang terkena air seni laki-laki itu. Sampai di sini apakah anak-anak paham? Paham. Ya, kita lanjut. Yang kedua itu najis mutawassithah. Maaf anak-anak karena ya tulisan Bapak ini kurang bagus begitu ya. Najis mutawassithah ini hukumnya itu sedang, tidak ringan dan juga ya tidak dikategorikan berat juga begitu, antara tengah-tengah ringan dan juga berat. Di mana najis mutawassithah ini bisa disebabkan ya seperti nanah, darah begitu, ya dan semacamnya begitu. Dan cara menyucikannya itu sangat gampang. Mutawassithah ya kita bersihkan saja nanah atau darah tersebut begitu ya. Ya. Yang ketiga itu najis mughalladzah. Ya, mughalladzah.
Mughalladzah. Ya, najis mughalladzah ini artinya ya najis yang sangat berat begitu. Cuma kenapa dikategorikan berat? Ya karena najis mughalladzah ini ya najis berat begitu. Yang contohnya apabila kita terkena air ya ilernya atau apa ya bahasanya itu, ilernya anjing atau babi begitu. Dan cara menyucikannya itu juga sangat agak repot juga ya. Kalau membersihkan cara menyucikan najis mughalladzah ini, yaitu dengan cara bagaimana Pak? Yaitu dengan cara kita membersihkan benda atau tempat yang terkena najis mughalladzah ini, seperti kalau ada tempat yang terkena ilernya anjing atau terkena atau dilewati oleh babi, ada air berhentinya begitu, kita harus menyirami najis tersebut atau benda yang terkena najis tersebut dengan 7 kali siraman dan menggosok di salah satu 7 siraman itu dengan dicampur dengan debu begitu. Ya. Dimana najis mughalladzah ini juga dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya itu sucinya tempat atau peralatan dari salah seorang kalian itu apabila dijilat oleh anjing, hendaklah kalian mencuci barang tersebut 7 kali. Permulanya dari 7 kali itu harus dicampur dengan debu atau tanah begitu. Di sini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Begitu. Ya, setelah sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak? Tidak ada Pak, udah ngerti. Dan kita melanjutkan yaitu pembahasan kita itu tentang hadas. Hadas di sini dan kita tadi sudah mengetahui hadas itu perkara yang sedang terjadi begitu. Hadas dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada hadas kecil, kedua ada hadas besar. Begitu. Ada yang tahu apa itu hadas kecil dan hadas besar? Tidak. Iya. Hadas kecil ini yaitu keadaan seseorang yang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci dia harus berwudu begitu. Dan apabila tidak ada air, maka seseorang tersebut harus bertayamum begitu. Dimana dalam ini hadas kecil ini bisa disebabkan oleh beberapa sebab begitu. Ya, contohnya yang pertama itu keluarnya sesuatu dari luar lubang, yaitu dari kubul dan dubur itu. Yang kedua itu hilangnya akal disebabkan oleh tidur atau lainnya dari tidur tersebut begitu. Yang ketiga itu ketemunya antara kulit laki-laki dan kulit perempuan begini, itu kita ada kecil begitu, dimana yang kita harus berwudu begitu, yang tanpa ada penghalang dan juga tanpa ada kalau masih begini itu masih belum dikatakan hadas begitu. Kalau sudah begini kita hadas kecil begitu. Yang keempat itu menyentuhnya kemaluan sendiri atau menyentuhnya kemaluan orang lain tanpa penghalang begitu. Jadi yang menyebabkan kita itu hadas kecil itu ada
kulit perempuan tanpa ada batas penghalang. Yang ketiga yaitu yang keempat ya. Yang keempat itu menyentuhnya kemaluan sendiri atau menyentuhnya kemaluan orang lain. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Ini yang keempat tadi itu hal-hal yang menyebabkan kita berhadas kecil, gitu. Yang selanjutnya hal-hal yang menyebabkan kita hadas besar. Namun sebelum kita membahas hal-hal yang menyebabkan kita berhadas besar, kita harus tahu apa itu hadas besar tersebut. Hadas besar ini yaitu keadaan seseorang yang tidak suci, di mana cara membuktikannya itu atau supaya ia menjadi suci, kita harus mandi besar. Apabila karena tidak adanya air, kita bertayamum, begitu. Jadi jelas sudah perbedaan kecil dan besar itu. Kalau kecil kita cuma berwudu, kalau besar kita harus mandi, begitu. Dan hal-hal yang menyebabkan orang menjadi hadas besar atau dalam keadaan hadas besar itu ada 6 sebab. 6 sebab. Ya, yang pertama bersentuhnya atau bertemunya kelamin laki-laki dan juga perempuan atau disebut dalam istilahnya itu bersetubuh atau berjima, begitu. Yang kedua yaitu karena haid, ya, karena haid kita harus mandi besar, begitu. Yang ketiga karena junub, ya. Yang keempat karena nifas, karena keadaan seseorang sedang nifas. Dan yang kelima itu wiladah. Yang keenam karena ada orang meninggal, kecuali orang meninggalnya itu dalam keadaan membela peperangan, begitu, itu ya tidak apa-apa kalau kita meninggalkan, begitu. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita hadas besar itu sudah jelas, itu ada 6 sebab, begitu. Yang pertama tadi itu bersentuhnya atau bertemunya dua kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, begitu, atau disebut dengan jima. Kedua itu keluarnya mani disebabkan disengaja atau tidak disengaja, gitu. Yang ketiga yaitu ketika haid, begitu, kita harus mandi besar. Yang disebabkan wanita ini keluarnya haid itu yang rutin keluar setiap bulannya. Yang keempat yaitu nifas. Nifas ini darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. Sedangkan wiladah ini darah yang keluar ketika ibu melahirkan, ketika seseorang ibu itu melahirkan. Dan yang keenam, kita harus mandi besar itu yaitu orang yang meninggal, yang meninggalnya itu tidak dalam membela peperangan, itu tidak usah dimandikan, itu juga tidak apa-apa, gitu. Setelah semuanya ini saya sudah jelaskan, apakah ada yang masih mau ditanyakan tentang taharah, hadis dan hadas? Tidak. Tidak ada? Tidak. Ya. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang wudu, ya. Ya, wudu. Kita hapus tulisannya yang di atas. Wudu atau wudu. Wudu itu kegiatan bersuci atau sesuatu kegiatan bersuci, juga ibadah, di mana wudu ini syarat sahnya untuk kita melakukan ibadah seperti sholat,
ya tawaf dan lain-lain sebagainya gitu. Dan rukun wudhu di sini ada 6. Ada 6. Yang pertama itu niat, yang kedua itu membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat itu mengusap kepala. Yang kelima itu membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam itu adalah tartib, di mana tartib ini berpurutan. Kalau tidak berurutan tidak sah begitu wudhunya. Di mana wudhu ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Al-Maidah. Ayat 6. Ayat 6. Di mana A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Begitu. Di mana artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, basuhlah wajahmu dan juga kedua tanganmu sampai situ, dan usaplah kepalamu sebagai kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Warjulakum ilal ka'bayn. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Rukun wudhu ini tadi ada 6 ya. Dan wudhu ini kita lakukan setelah kita berhadas kecil tadi ya. Bagaimana Pak kita melaksanakan atau mengaplikasikannya Pak? Ya begini. Wudhu kita ini seumpamanya air, mata air ya. Air dari sini, kita boleh diteramai begini dan juga langsung dibeginikan, boleh juga dibeginikan. Tapi kalau Bapak biasanya dibeginikan lalu diusap sampai merata pada wajah begitu. Ya. Yang kedua, yang pertama itu kan niat ya. Niat Bapak ambil dulu tadi. Niat nawaitul wudu'a li waqtil hadasil asghari wa lillahi ta'ala. Niat saya untuk karena Allah Ta'ala begitu. Ya, tadi kan yang pertama mengusap muka, kita yang kedua itu membasuh tangan juga. Basuh tangan itu seperti ini. Bukan begini ya, tapi begini. Ya, dari sini kita tempatkan airnya sampai sini. Kita usap, takut ada bagian yang tidak terkena air, juga yang sebelah kiri juga. Dan yang ketiga kita mengusap ini. Cukup mengusap saja begini, ambil airnya, buang airnya, beginikan. Bukan ambil airnya, bukan dibeginikan ya, tapi ambil airnya, buang dulu airnya, begini. Terus kuping kalau bisa gitu. Setelah itu basuhlah kakimu atau kakinya dibasuh sampai mata kaki, sini. Nah, ya begitu. Lalu selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Ya, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang rukun mandi wajib. Rukun mandi ya. Ya. Rukun mandi di sini itu ada 3, cuma ada 3 ya rukun mandi. Yaitu yang pertama itu niat. Yang kedua berniat kita membersihkan najis dari badan, bersihkan
bersihkan badan dari najis. Bersihkan najis dari badan. Nah, bagaimana Pak niat mandi ini? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Islam di rafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Kita tergantung niatnya tadi, apa mau mandi wajib karena junub atau keluar mani atau bersentuhnya antara kelamin laki-laki dan juga perempuan, ada juga yang nifas wiladah, begitu. Ya, tinggal kita tambahkan saja begitu. Dirofil hadasil akbari, dirofil hadasil junubi, yang begitu. Ya, jadi rukun mandi wajib itu hanya ada 3, ada di mana juga dijelaskan dalam Al-Quran. Rukun mandi ini tidak di dalam Al-Quran sama dengan Quran surah Al-Maidah, yaitu lanjutannya dari pembahasan dulu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum aydan. Ya, begitu. Jadi saya rasa Bapak rasa sudah jelas ya. Rukun mandinya itu ada 3, yaitu niat, bersihkan najis dari badan, begitu. Yang ketiga itu mengalirkan air ke seluruh bagian yang tersela-sela pada rambut dan juga permukaan kulit. Jadi kita harus mengalirkan seluruh tubuh dengan terkena air. Kalau ada satu titik saja yang tidak terkena air, itu bisa tidak sah karena ini rukun. Ya, begitu. Yang pembahasan selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang fardunya tayamum. Ya, yang pembahasan selanjutnya itu fardu tayamum, di mana tayamum ini pengganti dari tidak adanya air ketika melakukan wudu atau mandi, begitu. Dan fardunya tayamum itu ada apa? Itu ada apa saja Pak? Yang pertama itu niat, pastinya niat pertama itu. Yang kedua membasuh muka, membasuh seluruh muka, begitu. Mengusap muka, begitu. Yang keempat, yang ketiga mengusap tangan sampai situ, begitu. Yang keempat itu tartib. Jadi 1 niat, 2 mengusap muka, 3 mengusap tangan, yang keempat tartib, begitu. Ya, sesuai juga dalam Al-Quran surah Al-Maidah juga, tadi sudah Bapak sebutkan, surah Al-Maidah ayat 6, begitu. Jadi antara rukun mandi, rukun wudu dan fardunya tayamum ini semuanya ada di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, begitu anak-anak. Dan selanjutnya, apakah masih ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Pak. Oh iya, terima kasih. Ya, mungkin Bapak hanya bisa menjelaskan begitu anak-anak. Kok kita bersih? Mungkin kita akan bertemu kembali di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali begitu. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu nanti doa yang baik. Doa selesai.